Hadirin dimohon berdiri, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati Honorable Sir Tony Blair. Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo, para duta besar negara sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bapak Bambang Susantono, Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Arsyad Rashid, serta Bapak Ibu undangan perwakilan dari pengusaha dan investor dari sektor properti, penyedia jasa pendidikan, kesehatan, bisnis retail, dan pelaku usaha mikro kecil menengah. Juga perwakilan dari ASN dan mahasiswa yang hadir di Jakarta Theater pada malam hari ini. Selamat datang dalam acara Ibu Kota Nusantara, Sejarah Baru, Peradaban Baru. Boleh kita tepuk tangan yang meriah supaya semangat semuanya menjadi bagian dari pembangunan Ibu Kota Nusantara. Terima kasih atas kehadiran Anda semua, senang sekali saya bisa berada di sini. Dan bersama kita akan saksikan untuk pertama kalinya Forum Jajak Pasar dan Sosialisasi Peluang Investasi di Ibu Kota Nusantara. Kita juga akan mengadakan dialog bersama perwakilan dari pengusaha, investor, ASN, dan mahasiswa. Baiklah, sebelum kita mulai dialog, hadirin sekalian, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Good evening, Mr. Tony Blair. It's very nice to see you here today in this occasion. Dan malam hari ini
saya ingin berbicara mengenai IKN. Selamat datang di masa depan Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden. Bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara. Juga bukan itu. Bukan itu. Bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan. Tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar. Dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Dan jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan, Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Karena apa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dan itu, ini juga kita harus tahu semuanya, itu sudah disetujui 93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh, kurang apa lagi? Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Nanti sampaikan, kurang apa lagi? Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. Ini ada Ketua MPR ada di sini, Pak Bambang Susatyo juga. Kembali lagi, kita ingin menghadirkan pembangunan yang Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Karena Indonesia ini bukan hanya Pulau Jawa. Indonesia ini memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan ada tapinya, tapi saat ini 58% dari PDB ekonomi kita, dari ekonomi kita terpusat di Pulau Jawa, 58%. Kemudian populasi 56% atau sekitar 149 juta penduduk kita ada di Pulau Jawa, bermukim di Pulau Jawa. Betapa Pulau Jawa ini sangat terbebani dengan jumlah yang sangat besar itu. Itulah kenapa sering saya sampaikan, Indonesia perlu keadilan ekonomi. Sekali lagi ada 17.000 pulau, bukan hanya satu pulau. Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan.
Ini yang ingin kita hadirkan, yaitu dengan membangun ibu kota Nusantara. Nusantara adalah kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam. Belum ada di dunia, belum ada. Tolong dicarikan, belum ada. Ini yang membedakan, ini yang nanti menjadi diferensiasi ibu kota kita dengan ibu kota negara-negara lain. 70% areanya nanti adalah area hijau. Lahan yang digunakan untuk membangun IKN, ini awalnya adalah hutan produksi. Jangan ada yang keliru bahwa ini hutan alam, bukan. Hutan produksi. Monokultur, artinya di situ hanya ada satu jenis pohon. Dan saya tahu betul pohonnya itu apa. Pohon eukaliptus yang dipakai untuk pulp. Dan ditebang setiap 6-7 tahun. Jangan ada nanti isu merusak hutan. Itu hutan produksi yang setiap 6 tahun, 7 tahun ya ditebang. Ini yang kita ingin kembalikan, justru nantinya ingin kembali jadi hutan heterogen dengan pohon asli dan endemik dari Kalimantan. Sehingga kita harapkan nanti menjadi hutan hujan tropis lagi, tropical rainforest lagi di Kalimantan. Untuk itu, yang kita siapkan pertama kali di sana adalah pusat persemaian yang sudah mulai kita bangun di bulan Juni 2022. Luas lahan persemaian ada kurang lebih 16 hektar dengan embung 7 hektar. Kita harapkan selesai nanti di awal tahun 2022. Yang kapasitas bibitnya setiap tahun bisa menghasilkan kira-kira 15 juta bibit per tahun. Ini yang akan kita pakai untuk menghijaukan Kalimantan. Supaya Bapak Ibu ingat saya dari kehutanan. Saya waktu menerangkan di persemaian di Kalimantan, dari A sampai Z, ini pohon apa, ini pohon apa, ini pohon saya apa semua. Dan 80% sumber energinya adalah berasal dari renewable energy. Mobil di sana nanti harus mobil listrik. Kemudian 80% transportasinya adalah transportasi umum, autonomous vehicle, tanpa awak dan tanpa sopir. Jadi yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki, yang kita hargai di sana adalah orang yang senang naik sepeda. 10 minutes city, jarak tempuh kemana-mana itu ada dalam 10 menit. Sekali lagi, inilah showcase transformasi Indonesia. Showcase perubahan peradaban Indonesia. Dan budaya kerja yang ingin kita bangun di IKN Nusantara adalah budaya kerja produktif. Itu harus didukung oleh tata kelola yang baik, didukung oleh manajemen yang baik, didukung oleh implementasi teknologi yang mumpuni. Smart living, smart city, layanan masyarakat lewat aplikasi, akte lahir, akte nikah lewat HP, paperless, ini yang ingin kita bangun. Jadi Nusantara adalah masa depan Indonesia. Dan
bisa terwujud dengan upaya bersama. Bukan hanya pemerintah yang bergerak, bukan hanya pemerintah, karena memang pemerintah hanya kurang lebih menyiapkan 20% dari budget yang ada. 80% kita berikan kesempatan kepada investor, kepada investasi. Termasuk Bapak Ibu yang kami hadirkan pertama kali pada malam hari ini. Investasi terbuka lebar. Bapak Ibu bisa pilih mau di mana, mau investasi di sebelah mana, mau di kawasan inti, ya harganya beda. Di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, silahkan. Saya sampaikan ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi. Inilah saatnya mencatat sejarah Indonesia dan inilah saatnya melakukan lompatan, inilah saatnya kita semua menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan. Dan dengan upaya kita bersama, dengan semangat gotong royong kita bersama, saya yakin 17 Agustus 2024 kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Presiden, senang sekali. Saya pun akhirnya bisa jadi bagian menyaksikan seperti apa Ibu Kota Nusantara nantinya. Kita boleh tepuk tangan sekali lagi, luar biasa. Saya membayangkan paperless aja sudah excited, nggak usah ke tempat fotokopi terdekat, laminating kartu keluarga. Ya semuanya aman, ada digital untuk surat menyurat, tapi mungkin kita untuk surat cinta ya udah kita biasakan lewat WhatsApp aja ya. Nggak usah pakai kertas lagi, semuanya paperless. Sungguh satu hal yang menyenangkan, apalagi kalau kita lihat juga tadi ya Bapak Ibu para undangan sekalian, ke tempat kerja, ke tempat hunian, pulang dari kerja, itu 75% kawasan hijau. Melihat hijau-hijau aja udah langsung seger. Jadi mohon izin Pak Presiden, kalau saya boleh ikut pindah, karena saya ingin menjadi artis ibu kota selamanya. Kalau nggak dibawa nanti takut gelarnya berubah. Ya Pak ya, saya udah mulai ngepak dari nanti besok malam, mohon izin. Baiklah. Untuk kita belajar lebih dalam lagi untuk melihat atau mengenal dan juga mengetahui seperti apa progres daripada pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. Kami mengundang Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bapak Bambang Susantono, juga Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Arsyad Rashid, beserta Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bapak Doni Rahayu, untuk naik ke atas panggung. Sebetulnya jiwa talk show host saya bergejolak untuk ikut berdialog dengan bapak-bapak. Tapi saya akan mempersilakan bapak-bapak untuk langsung berdialog di antara mereka bertiga. Tapi tentunya sekarang kita dulu simak bersama-sama paparan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bapak Bambang Susantono. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim, mohon izin Bapak Presiden, Bapak Ketua MPR, Bapak Menko, para Menteri Kabinet, Honorable Sir Tony Blair, Excellency Ambassadors,
Ibu Bapak sekalian yang hari ini sudah menyempatkan diri untuk bersama-sama, tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan untuk mengukir sejarah baru dan juga menorehkan peradaban kita untuk masa depan. Terima kasih pertama-tama. Secara singkat Bapak Presiden, kami ingin menyampaikan progres pembangunan Nusantara hingga hari ini. Kebetulan kami memiliki beberapa video yang kami ambil 2-3 hari yang lalu. Jadi benar-benar ini fresh from the oven, katanya begitu. Baik, yang pertama tentu kita sekarang sedang menyiapkan beberapa hal, utamanya infrastruktur, ada untuk yang air baku, karena air merupakan salah satu yang esensial untuk Kota Nusantara, dan untuk air baku ini kami menyiapkan bendungan Sepaku Semoy, teman-teman dari PUPR sedang ngebut, agar nanti awal tahun depan 2023 sudah mulai digenangi. Di samping dam ini juga nanti akan ada intake Sepaku yang akan menyuplai kebutuhan air untuk ke warga Nusantara yang cukup hingga tahun 2030. Di samping itu, tadi Bapak juga menyampaikan bahwa persemaian Mentawir salah satu yang akan menyuplai 15 juta bibit pohon untuk reforestasi. Kalau dulu kita sering dikritik deforestasi, maka sekarang kita reverse. Kita akan melakukan reforestasi dan 15 juta pohon akan dihasilkan dari persemaian Mentawir yang airnya juga kami persiapkan. Ibu Bapak sekalian, akses dan mobilitas tentu sangat penting. Kami juga menyiapkan di sini jalan akses untuk logistik, jalan lingkar Sepaku kami siapkan. Kalau Ibu Bapak ke lapangan akan melihat di sana bagaimana badan-badan jalan sudah mulai kita bangun dan tentunya bersama-sama dengan penyiapan lahan. Karena ada beberapa plaza yang akan kami siapkan, tadi Bapak Presiden menyampaikan misalnya ada plaza kebangsaan yang akan kita bangun untuk 17-an tahun 2024. Dan di situ nanti tentu tidak hanya plaza, kalau Ibu Bapak sekalian pernah ke Washington DC seperti The Mall, ya, dan The Mall itu nanti akan di sini juga akan kita wujudkan, tapi dalam suasana yang lain. Memang IKN Nusantara ini oleh beberapa pihak dilihat sebagai satu eksperimen yang baru, sesuatu yang baru. Tadi Bapak menyampaikan Sustainable Forest City, itu memang kalau di Google nggak akan ada. Ini baru pertama kali di dunia dan saya kira ini akan menjadi model juga insya Allah bagi negara-negara lain untuk bagaimana kita melakukan harmonisasi antara people, nature, dan culture. Di samping itu Ibu Bapak sekalian, kami juga mulai membangun hunian untuk pekerja. Karena tahun depan di saat-saat puncak mungkin sampai 100.000 pekerja yang akan hadir. Kami coba membangun hunian tower-tower agar mereka nanti bisa benar-benar optimalisasi dalam membangun, produktivitasnya juga tinggi. Jadi dari sisi progres kami on the track so far. Insya Allah tahun 2023 kita lihat lebih masif lagi dengan bantuan Ibu Bapak Menteri yang ada di sini. Kami yakin progres itu tentu target-target akan kita capai sesuai dengan jadwal. Nah, dua hal yang saya ingin sampaikan juga secara singkat adalah potensi investasi. Tadi Bapak juga menyampaikan bagaimana potensi investasi di IKN Nusantara. Meskipun saat ini kita sedang fokus untuk kawasan inti saja, pusat pemerintahan, tapi tidak berarti hanya kawasan inti yang akan kita bangun. Ada 9 economic generators, kawasan inti hanya salah satu dari 9 itu. Dan di tempat-tempat lain Bapak tadi juga menyampaikan ada health center, education town, health town, kemudian juga financial technology center, ada logistic center. Ya. Intinya adalah dari 9 ini memiliki kekhususan sendiri-sendiri dan itu open for business. Jadi silahkan Ibu Bapak sekalian yang nanti berminat, monggo kita bangun sama-sama zona-zona tersebut. Namun pada tahap pertama ini memang kita fokus sekali lagi di kawasan inti, dan di kawasan inti inilah nanti kita akan melihat tidak hanya bangunan-bangunan. Tadi Bapak Presiden menekankan sekali bahwa ini tidak hanya membangun fisik, tetapi juga menghadirkan roh dari sebuah kota, a city with soul, a city that has to be livable and lovable. Tidak hanya layak huni, tapi juga dicintai. Caranya gimana? Nah tentu di sini saya melihat beberapa teman-teman dari investor yang juga ingin menanamkan investasinya di bidang-bidang misalnya kesehatan, pendidikan, pertokoan, kemudian fasilitas sehari-hari, dan bahkan amusement centers ataupun amusement ataupun hiburan. Saya kira ini juga kita ingin melengkapi sehingga tercipta ekosistem yang baik. Sekali lagi yang kita bangun adalah kota yang layak huni dan juga dicintai. Ibu sekalian, tentu ada pertanyaan lagi yang sejuta umat ini yang sering kali kami ditanya.
kira-kira apa ya insentif ataupun keuntungan buat kami untuk masuk ke Nusantara. Saat ini dapat kami laporkan bahwa kami sedang menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah yang akan memberikan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal untuk mereka yang akan berinvestasi di IKN Nusantara. Saya ambil satu contoh, misalnya tax holiday. Ini tentu pertanyaannya bagaimana kita membandingkan dengan daerah lain. Ya, ini untuk misalnya untuk infrastruktur dan lain-lain umum senilai minimal 10 miliar di tahap awal akan diberikan tax holiday selama 30 tahun. 30 tahun ini lebih panjang dari daerah lain. Itu salah satu contoh. Atau mereka yang ingin membangun fasilitas ekonomi seperti mall, sarana wisata, fasilitas MICE akan memperoleh tax holiday selama 20 tahun. Atau mereka yang misalnya menyumbangkan kegiatan untuk Litbang, Research and Development, penelitian dan pengembangan di bidang tertentu, itu dapat super tax reduction hingga 350%. Inilah nanti yang akan kami tuangkan di dalam RPP investasi di IKN, dan saat ini sudah tahap finalisasi. Kebetulan duet saya Pak Doni ini yang memimpin, dan juga tentu tektokan terus dengan teman-teman dari Kadin, sehingga diharapkan kalau nanti PP-nya keluar tentunya adalah PP yang memang bisa langsung implementable dan doable. Saya kira itu Ibu Bapak sekalian, dan satu lagi mungkin yang penting adalah untuk memfasilitasi semua deal ataupun interaksi antara Otoritas Nusantara dan juga Ibu Bapak sekalian yang ingin berinvestasi, kami dalam tahap sedang mempercepat pembentukan satu badan usaha. Ya, karena kami yakin bahwa kalau kita memiliki badan usaha, dan juga kami dapat feedback dari Ibu Bapak sekalian bahwa B2B atau P2P, business to business atau private to private, itu akan lebih mudah dibandingkan misalnya B2G atau G2B. Jadi harapan kami dengan nantinya dibentuk badan usaha otorita ini, maka nantinya semua deal, semua transaction tentu secara governance tetap, tapi juga secara bisnis prinsipal akan lebih mudah karena bahasanya lebih sama. Saya kira itu Ibu Bapak sekalian laporan singkat kami, Bapak Presiden dan Ibu Bapak Menteri semua. Tentu saya ingin menggarisbawahi sebelum saya berikan ke Ketua Umum Kadin, ini partner kami, gitu ya, bahwa ini kesempatan yang langka, this is a lifetime opportunity seperti disampaikan oleh Pak Presiden tadi. Tanpa kita bersama-sama membangun kota ini, mungkin kota ini akan memiliki satu soul atau satu jiwa yang lain dibandingkan bila kita bersama-sama membangun di kota ini. Jadi marilah kita bersama menorehkan sejarah, mengukir peradaban, sehingga kita bisa memiliki Nusantara yang sama-sama kita banggakan di kemudian hari. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Saya open ke rekan saya, Pak Ketua Umum Kadin, silakan. Terima kasih Pak Bambang. Izin Pak, yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo, and also Honorable Sir Tony Blair, and juga yang kami hormati Ketua MPR RI Republik Indonesia, yang kami hormati Pak Menko, Ibu dan Bapak Menteri, dan juga khususnya adalah teman-teman sahabat semua yang ada pada hari ini. Pada hari ini Pak hadir, izin Pak Presiden, datang dari, ada yang investor, dari mulai properti, ada juga yang dari yang namanya sekolah, ada yang dari hospital Pak, sudah itu juga ada teman-teman saudara kita di UMKM di sini, juga ada kita undang ASN Pak, karena mau nantinya kalau mau masuk ke sana, ya bagaimana nih Pak, pengen tahu juga ASN itu. Nah jadi cukup diverse Pak yang hadir pada hari ini, yang hadir pada hari malam ini. Nah tadinya Pak, boleh bercerita sedikit Pak Presiden, kemarin sebelum ada ini kita adakan sosialisasi Pak. Awalnya pertanyaannya Pak, banyak sekali Pak, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman semuanya, karena bertanya macam-macam Pak mengenai legalitas. Tadi Bapak sudah menjelaskan, teman-teman juga waktu sosialisasi sudah mulai jelas Pak waktu itu. Lalu ditanya juga Pak, bagaimana nih nanti bentuknya, bagaimana nanti yang paling ujung ini Pak, insentifnya apa? Betul nggak? Nah pas itu ditanya insentifnya apa, karena kuncinya adalah Pak, bagaimana tadi kita melihat memang insentif ini membuat magnet. Dan sekarang kita semuanya sudah mungkin jelas bahwa kota ini adalah kota baru, bukan hanya ibu kota. Tapi disinilah kota yang dimana tadi Bapak mengatakan adalah the forest city.
Nggak pernah mungkin nantinya di dunia ini tiba-tiba kita dapat revenue atau pendapatan dari karbon kredit. Kenapa? Karena hijau. Apalagi tempatnya kita di sini tambah sehat karena jalannya aja udah bisa dengan mau ke kantor bisa jalan kaki karena 10 menit, sana 10 menit, sini 10 menit. Nah, jadi inilah Kota Baru dan inilah bagian daripada simbol kita menuju Indonesia Emas 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka di mana rakyat kita semua ingin sejahtera. Untuk itu Pak, kalau boleh saya izin Bapak Bang dan juga Pak Doni, walaupun memang tadi mestinya sih semua pertanyaan tidak ada lagi Pak, tapi kita ingin memberikan pertanyaan juga di sini supaya lebih puas teman-teman dan sahabat semua yang hadir pada hari ini. Namun untuk mulai sebelum saya ini Pak, mungkin pertama saya mau kasih dulu kepada ini. Jadi Kadin Pak membuat namanya Badan atau Pokja Ibu Kota Negara, supaya di mana kami mengumpulkan semua teman-teman dari berbagai tadi untuk industri dan juga tadi untuk bersama-sama memikirkan apa sih yang diperlukan. Nah, untuk itu pertama saya ingin mengundang Pak Budi Arsah sebagai Ketua Pokja daripada Kadin Indonesia, Pak. Silakan Pak. Izin Pak Presiden. Pertama-tama tentu kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada pengusaha swasta Pak untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. Sejak dibentuknya Pokja, kami telah mengadakan kegiatan pertemuan di antara para pengusaha. Tentu semuanya sangat memberikan respons yang positif dan seperti tadi dikemukakan banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul yang sudah dijawab langsung oleh Pak Bambang dan Pak Doni. Tapi saya rasa hari ini kita semua sangat diyakinkan lagi dengan penjelasan dan komitmen langsung dari Bapak Presiden. Jadi untuk itu saya rasa surat-surat minat yang sudah diberikan oleh para pengusaha ini untuk melakukan kegiatannya di Ibu Kota Nusantara yang sudah disampaikan ke Pak Bambang dan Pak Doni, termasuk grup kami Pak, grup Ciputra juga sudah menyampaikan surat minat. Dan saya yakin dengan kejelasan dan keyakinan kami atas komitmen dari Bapak Presiden dan pemerintah, kami yakin surat minat ini akan ditindaklanjuti dan kita sangat eager untuk mulai di Ibu Kota Nusantara ini untuk dapat ikut menorehkan sejarah baru, peradaban baru. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi Arsah. Jadi di sini juga sebetulnya adalah pertama kali kita benar-benar show yang namanya apa? Indonesia Baru, Indonesia Incorporated. Yaitu apa? Yang dimana PPP, Public Private Partnership. Jadi pemerintah dan swasta kita bekerja sama. Jadi ini juga simbol itu. Jadi ini something different Mbak. Jadi Indonesia Incorporated. Nah sekarang kalau boleh saya buka lagi ada pertanyaan dari sahabat-sahabat teman-teman yang ada di sini. Silakan Pak, kalau boleh dari mana Pak? Baik. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Saya Dr. Asmoro, Direktur Utama PT Medikaloka Hermina Tbk, berkomitmen untuk membangun dan mengembangkan Rumah Sakit Hermina di IKN. Terima kasih. Saat ini Rumah Sakit Hermina Group memiliki 45 rumah sakit tersebar di seluruh Indonesia. Di antaranya ada 2 rumah sakit berada di Kalimantan Timur, yaitu di Balikpapan dan Banjarmasin. Komitmen kami akan membangun Rumah Sakit Hermina di IKN berkonsep green dan smart hospital dengan tahap awal 100 tempat tidur dengan mengutamakan pelayanan untuk kasus gawat darurat, jantung, stroke, ibu dan anak, serta kasus-kasus spesialis lainnya. Selanjutnya, secara bertahap menambah jumlah tempat tidur rumah sakit serta fasilitas lainnya sehingga dapat melayani seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan untuk semua masyarakat di wilayah IKN. Kami berkomitmen menyelesaikan rumah sakit ini pada tahun 2024.
Selain itu, selama proses pembangunan Rumah Sakit Hermina, kami juga siap membuka klinik Pratama pada tahun 2023 untuk menunjang pelayanan kesehatan para pekerja pembangunan di wilayah IKN yang bekerja sama dengan BPJS. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waduh, bukan pertanyaan tapi jadi ini Pak, komitmen dan komentar. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan lain lagi, ada pertanyaan? Mungkin dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, langsung saja Pak Presiden yang kami hormati. Saya nama Rahmat Nasution Hamka, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kalimantan Tengah, yang juga kebetulan Wakil Presiden Majelis Adat Dayak Nasional se-Indonesia. Kami ingin menyampaikan di sini, pertama, jangan ada kekhawatiran bahwa masyarakat adat Dayak Nasional telah menyatakan dukungan secara resmi dan penuh pada saat di titik nol Nusantara, yang kemudian disaksikan oleh Bapak Kapolri, dan ini menjamin bahwa suku bangsa Dayak dimanapun berada memberikan dukungan secara penuh, dan jangan khawatir, insya Allah investasi yang akan dilakukan di bumi Kalimantan Pulau Borneo akan menjadi suatu bentuk penghargaan bagi kami warga masyarakat asli Pulau Kalimantan. Jadi kalau lihat nama saya Nasution, wah masa nih katanya orang Dayak kan gitu. Nah, Nasution itu bukan marga, hanya nama. Jadi pemberian orang tua saya. Inilah menunjukkan orang Kalimantan itu begitu welcome dan terbukanya untuk bangsa lain. Nah, jadi itu sekali saja kami tegaskan, dan insya Allah kepada Ketua Umum Arsyad Rashid, kami selaku anak buah beliau juga, staf beliau di Kadin, ini selalu menjaga apa yang menjadi visi misi daripada dunia usaha di Kalimantan khususnya. Terima kasih Bapak Presiden, dan kami sampaikan salam dari Bapak Presiden Martin Bila, yaitu Presiden MADN, jadi sama-sama Presiden. Dan mungkin saya juga menyampaikan dalam kesempatan ini insya Allah bahwa kami masyarakat adat Dayak sudah membulatkan tekad, dan Bapak Kepala Otorita IKN juga hadir pada saat itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, makasih. Aduh, kalau ada pertanyaan atau please. Mr. President, ladies and gentlemen, this will be an English section very quickly, I hope, so apologize for that. First of all, I would like to thank you, Mr. President, on behalf of IKEA, that we are having the opportunity to be present during this very important event. And myself, I'm Patrick, and I'm the President Director of IKEA Indonesia, so it's also a personal privilege to be here today. I'm also very proud to share with you, Mr. President, and the audience, that IKEA has actually been part of the Indonesian community since the 90s. We started in the 90s with sourcing, and together with Indonesian suppliers, producers, we have produced and made Indonesia worldwide known since the 90s. And now since 2014, we're also here as a retailer. So by doing this, we are very much locally connected, even though we are the world's largest home furnishing brand. And as part of the local community, we're extremely engaged in supporting the government, and in this case, the IKN project for the future of Indonesia. And if I may, Mr. President, I have two questions to ask you. The first question I have is, what are the plans to make sure that IKN is part and integrated in the regional and global supply chain? Second question I have, Mr. President, is not surprising considering the dialogue we just had here. It's about incentives, right? It's about what potential fiscal and non-fiscal incentives could companies investing in IKN potentially see? And also, are there possible relaxation in trade barriers as a consequence of establishing with the new capital? So those are two questions from my side. I'm also very proud and also very engaged to say that this is not just for us a possibility, it's also a commitment. Because we, as I said before, we have been part of Indonesia since the 90s. And we would like to continue to invest and engage in the economical, societal, and environmental development going forward in Indonesia. And sorry, it was a cliffhanger. And as such, I just want to finish by saying we will continue to be a long-term partner for Indonesia. Long-term commitment will be here. And we sincerely, Mr. President,
the gentlemen are committed and look forward to continue the dialogue and to see how we could continue to be the active partner we so much want to be. So together we're going to grow stronger, and together we're going to grow with positive impact for the future of Indonesia. Thank you very much. Thank you. So, if you don't mind, the question should be answered by Pak Bambang and Pak Doni. Jadi kalau saya bilang mengatakan, mesti jawabannya kalau nggak, if not, they will not have any work. They are the one. So, let me allow Pak Bambang and Pak Doni to actually answer those two questions, Pak. Please. Thank you, Pak Moderator. Thank you for your commitment. I just would like to emphasize your commitment to have IKEA in IKN, and hopefully by 2024 you can finish that one and we can see IKEA brand in IKN. Regarding your questions about value chains, I think the answer is yes, because one of the 9 economic generators is actually a logistic and supply chains centers. So we are going to make sure 3 things in supply chains. One, of course, is the infrastructure, the port, the railway, the access of road and others. That's number 1. So the hard infrastructure. Second one is the system also, because we would like also the delivery of the goods can be facilitated by also sort of like a system, like one single window kind of system that enable a seamless sort of like supply chain and management in those areas. And the third one is, of course, the man behind the gun. So we need also to train the staff and other who are responsible for that so that they can keep up with the latest system and the state-of-the-art technology of the logistic and supply chains in IKN. But I would like again to thanks to you for your commitment, and I would like to see that it really make it happen on the ground. Thank you. Kalau untuk insentif mungkin Pak Doni. Oke, Silakan Pak Doni. Insentifnya Pak Doni. Thank you, Mr. President, Director. So for incentive, we have support not only from IKN, from Mr. President himself and also the ministry that attend this evening. So I'm here to work with all investors as well as not only IKEA, to work with you and what kind of incentive, how many land that you have, that you need. So I will go with you and will accompany you to serve you as our investment with red carpet in IKN. So it's plenty of, I cannot explain this in this evening, but there is plenty of incentive that you will afford in IKN. Thank you. Thank you. Masih Pak. Intinya jawaban bisa terjawab semua kan Pak. Nah sekarang mungkin selain ini kalau boleh saya ngundang dari teman-teman sahabat-sahabat yang investasi dari sekolah. Kalau boleh yang angkat tangan dari sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, dan Honorable Sir Tony Blair, Bapak Ibu Menteri, para pengurus pimpinan Kadin, dan Bapak Ibu semua yang saya hormati. Izinkan memperkenalkan diri, saya Nino Loksono, Rektor Universitas Multimedia Nusantara. Saya sudah lama Pak Presiden menunggu Bapak mencetuskan gagasan ini. Lalu betapa bahagianya ketika gagasan ini muncul dan saya menyimak dengan tekun semua yang Bapak sampaikan dan saya sudah berkonsultasi dengan Bapak untuk Ketua Otorita. Untuk itu Universitas Multimedia Nusantara juga ingin hadir. Hadir tidak hanya dengan tangan hampa, tapi dengan modal dan ilmu pengetahuan serta teknologi, Pak. Ya. Jadi kami sudah berpengalaman dalam membangun kota-kota cerdas. Kami juga membangun pengembangan UMKM secara sustainability, ya, mengikuti sustainability sehingga kota-kota tersebut berkelanjutan, Pak. Jadi buktinya adalah gedung-gedung kami menjuarai
gedung hijau tingkat ASEAN, Pak. Nah, yang kedua, bahwa kami juga mengembangkan ilmu yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi dan industri kreatif, yaitu multimedia, desain visual, dan sejenisnya yang sangat digandrungi oleh orang muda, walaupun sedikit prihatin bahwa hal itu mengorbankan minat terhadap ilmu engineering. Bapak Presiden yang kami muliakan, kami ingin bertanya sedikit saja, Pak. Kota cerdas untuk dibangun sudah berada dalam jangkauan. Tapi ini ekonomi kreatif ini kalau kami kembangkan, seberapa Bapak ingin mendistribusikan resources yang ada itu untuk ekonomi yang canggih, yang sesuai dengan Nusantara ini, yaitu yang sesuai dengan revolusi industri 4.0, atau yang berkaitan langsung dengan UMKM, Pak. Apakah 50-50, apakah Bapak memiliki preferensi mana dulu yang lebih didahulukan? Yang kedua, bagaimana mendukung secara cepat kota-kota cerdas ini dengan sumber daya manusia yang cerdas juga. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Bambang, Pak Doni, dijawab. Baik, terima kasih Pak Nino. Jadi untuk kota cerdas ini memang seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kita bertekad bahwa ini bukan kota biasa. Jadi bangun Nusantara ini ojo dibandingki sama kota-kota biasa lain gitu ya. Karena ini adalah green, smart, inklusif, dan resilience dan sustainable. Apalagi tadi konsep Sustainable Forest City itu merupakan yang pertama dan juga merupakan yang salah satu yang memang belum pernah diaplikasikan di beberapa kota. Untuk kesiapan industri 4.0 dan sebagainya, saya kira kalau menurut hemat kami ini semua elemen masyarakat harus mulai masuk ke situ. Dan kalau boleh kami juga share ke Ibu Bapak sekalian, di dekat IKN Nusantara salah satu desa namanya Bukit Raya, ini juga kita sudah siapkan menjadi desa digital, Ibu Bapak sekalian. Jadi kalau nyari podcast ataupun YouTube tentang Bukit Raya di Sepaku, monggo. Itu bukti bahwa memang kota itu mulai desa itu bahkan mulai bertransformasi. Jadi dari yang paling rendah sampai yang tinggi tentu akan kita sama-sama siapkan. Saya kira jawaban normatif seperti itu Pak Nino. Jadi tidak 50-50, 30-70, tapi justru kita sama-sama. Kita mulai dengan digital literasi, kita mulai dengan beberapa teknologi yang mungkin memang bisa diaplikasikan langsung, dan kami sudah mulai di IKN Nusantara dengan membekali salah satu desa, Bukit Raya namanya, menjadi salah satu desa digital yang akan kita kembangkan menjadi smart village di kemudian hari. Saya kira itu jawaban kami. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih Prof. Nino. Mungkin ada lagi dari sekolah, karena dari... Hi, Pat. Thank you very much. Thank you, Pat President. Phil Ricard. I'm the chairman of the Jakarta Intercultural School, and with great honor that we can be here today to support IKN. I'm also very happy to say that we have a complete commitment, as we have for the last 70 years, in partnership with the government of Indonesia, and we look forward to IKN progressing and committing for it. I'm also very happy to know that we have our first kids from IKEA, so thank you. We look forward to having them at the school when they get set up in IKN. I also learned today one of the key components of our school is diversity, and diversity of language, culture, religion, and traditions. But today, I think I found out that there was something I didn't understand, which was, I think unity and diversity maybe includes diversity with the environment. And I think, Papa President, I really respect your commitment to that, and we will certainly be training it to our kids at the school. We do understand that having a good school also attracts investment. So we're committed to make sure that you'll have a good school there. Dengan itu, sebenarnya saya juga mau minta terima kasih Bapak Presiden, saya boleh hadir ke sini. Dan saya selalu support Indonesia
dan negara aku tercinta. Terima kasih. Thank you, thank you, thank you. Selamat malam Bapak Presiden yang saya hormati. Perkenankan nama saya Boyke Subroto, Chairman dari Truba Group. Kami telah menyampaikan surat minat kepada otorita IKN setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 dan peraturan turunannya, yaitu di bidang renewable energy, smart housing, dan smart mobility. Kami berkomitmen, Bapak Presiden, untuk menyelesaikan investasi pembangunan renewable energy itu dengan teknologi hybrid, yaitu gabungan antara fotovoltaik atau PV, kemudian baterai energy storage system atau BESS, dan yang ketiga engine, gas engine. Dan tentu tidak lepas juga jaringannya serta smart grid. Jadi satu sistem yang terintegrasi. Dan sedangkan untuk smart housing, kami menggunakan teknologi prefabrikasi, di mana teknologi ini membuat kecepatan membangun itu jauh lebih cepat dibandingkan kalau pembangunan secara konvensional. Dan oleh sebab itu, dari dua investasi kami secara dengan pola KPBU ini, akan selesai pada bulan Juni 2024, sebelum 17 Agustus 2024. Namun demikian Bapak Presiden, semua ini karena teknologi, dan yang kedua karena aturan-aturan yang mendukungnya. Salah satu penetapan yang harus diselesaikan adalah rancangan peraturan pemerintah tentang kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara. Terima kasih Bapak Presiden. Selamat malam. Terima kasih Pak Boyke tadi ya Pak. Terima kasih Pak. Mungkin sekarang ini dari, kalau boleh dari ASN, tadi mengundang teman-teman dari ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Pak Presiden, salam hormat Pak Arsyad, Pak Bambang. Perkenalkan saya Rido dari Kementerian Keuangan. Rolekan dari ASN. Sebenarnya kapan target penyelesaian IKN ini Pak? Dan kapan sebenarnya layak untuk ditinggal dengan segala fasilitas dari fasilitas utama maupun fasilitas sekundernya. Terima kasih Pak. Makasih. Pak Bambang, Pak Doni. Kali ini Pak Doni nih kayaknya mau jawab. Oke. Saya izin berdiri Pak. Ya terima kasih nih ASN milenial yang justru akan menjadi penduduk awal yang nanti akan di sana. Nah, kita ada staging Mas, jadi ada 2022 sampai 2024, dan itu kita tadi sudah dijelaskan oleh Pak Presiden, kita ingin membangun ekosistem. Jadi Mas malam-malam itu ada ingin cari sesuatu ada di sana gitu. Kalau misalnya amit-amit sakit atau apa, atau istrinya mau melahirkan, nggak usah jauh-jauh Balikpapan. Sini ada Hermina, saya lihat juga ada beberapa rumah sakit di sini Pak, ada 7 Pak yang sudah ini. Saya ditelepon oleh salah satu juga komitmen mau investasi 2 triliun. Ya mungkin itu tidak saya sebut namanya di sini. Dan ini juga sangat membanggakan. Nah jadi 2024 itu kita harapkan ada momentum penting pada saat Perpres keluar, IKN pindah, semua untuk ASN milenial ini kita sudah siapkan. Tempat bekerjanya, rumah tinggalnya, beserta ekosistem untuk kebutuhan dasarnya. Terima kasih. Thank you Pak Doni. Nah tadi dari ASN mungkin kalau boleh sekarang kita dari saudara-saudara kita di UMKM, kalau ada yang mau. Pak Arsyad izin saya mau terima kasih ke Ibu Menkyu. Ibu sudah menyiapkan 150 staf Bu yang bersedia pindah ke otorita IKN. Terima kasih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Jokowi, kami dari Papmiso Indonesia Pak, dari DPD Kota Bekasi, 2019 kami pernah bersama-sama beliau, Pak Presiden, untuk makan bakso bersama dengan 30.000 porsi gratis dan memecahkan rekor Indonesia. Ya kedua kami mengucapkan mumpung ada di
tempat yang berbahagia ini yang terhormat ini Pak Erick Thohir. Kami hari ini Pak Erick meresmikan rumah produksi bakso bersama di Kota Bekasi dengan 3 unit rumah produksi bakso bersama. Dan kebetulan diresmikan oleh PLT Wali Kota Bekasi beserta jajaran BUMN yaitu dari BRI. Bapak yang kami hormati, yang ingin saya tanyakan, kami sebagai pelaku UMKM tentunya patokannya itu masyarakat populasinya harus banyak. Agar usaha kami, barang dagangan kami yang kita jajakan di sana itu ada pembelinya. Bagaimana cara Bapak, bagaimana strategi Bapak untuk mungkin orang di luar pulau itu mau masuk ke IKN. Dan mungkin kalau sudah banyak Pak, kami pedagang mie bakso Indonesia tolong dikasih tempat. Terima kasih. Makasih Pak, makasih. Mungkin ini Pak Bambang, Pak Doni, silakan Pak Doni. Mungkin Pak Kepala, Pak Presiden. Ini menarik Mas, jadi saya pernah bekerja di satu perusahaan yang mengembangkan satu kota. Untuk mendorong supaya ada 60.000 penduduk itu perlu 33 tahun. Nah IKN dalam 2 tahun ini sudah diperpreskan 60.000. Itu dalam tahun awal itu sudah pindah gitu. Nah saya kira itu baru satu ya Pak. Nanti pekerja, bakso itu kan makanan sedunia Pak ya. Ada pekerja di sana saat ini dibangun 16.000 unit hunian. Wah itu kalau dibuat warung bakso di situ itu mesti bangun pabrik bakso juga di sana kelihatannya. Jadi sudah bukan UMKM lagi Pak. Nah di luar itu Pak, kita ada rencana didukung PUPR itu membangun jalan tol dari Balikpapan ke IKN. Ada 2 akses, satu yang 50 menit, satu yang 30 menit. Dari tempat lama saya ke Tamrin itu 2 jam, kalau di Jakarta udah biasa. Kalau di sana hanya 30 menit, nanti pelanggannya bukan hanya orang IKN Pak. Orang Balikpapan, orang Samarinda itu akan datang kalau baksonya emang terkenal dan enak gitu. Demikian. Jadi pasarnya tenang terjamin Pak. Ya, baik itu juga untuk sekolah maupun juga untuk rumah sakit. Tentu ini juga akan menjadi basis populasi yang baik dan bisa menjamin ada murid, ada pasien. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni. Cukup Pak jawabannya Pak. Ya. Nah mungkin tadi sudah kita mendengarkan semua dengan waktu sudah berjalan. Mungkin kalau boleh ini sekalian mau nembak seseorang di sini, yaitu Your Honorable Bapak Tony Blair. If you don't mind, if you can actually say 1 or 2 words, your comment about our new capital city, Pak. Silakan, please. Good evening, Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen. Look, I think Nusantara is one of the most exciting projects happening in the world today. And I, like many people around the world, have watched the progress of Indonesia in these past few years. Things just keep getting better in Indonesia. And that is in no small part due to the leadership of President Jokowi, who is now one of the most respected and admired leaders in the world today, and statesmen. And he has had the ability to govern Indonesia well for the present, but also the imagination to think about what it could be in the future. And Nusantara is being built at a time of dramatic change. Changes in technology, changes because of the concentration on the environment and the need to protect it. And therefore, Nusantara, it can be not just a showcase for Indonesia. We want it to be a showcase for the world. We want people from around the world to come to Nusantara and say, this is how it can be done. And I believe the investment opportunities, the opportunity to play a part in this amazing country's development, this should attract people from every corner of the world. And I make my commitment simply to take that message out to the world and tell people this is something worth coming, worth seeing, worth investing, worth being in. So countries don't make
progress just by buildings and infrastructure and markets and the economy. Central to any country's progress is its spirit. And the spirit of modern Indonesia is a spirit of innovation and possibility and courage and also getting things done. This is a place where today people want to see things done. And this capital city can be the personification, the embodiment of that spirit. It took vision to think of it. It takes courage to do it. And it also takes hope for people to know that this capital city is going to represent the very best of Indonesia to the world and nurture that spirit so that the progress Indonesia has made, the enormous progress over the last few years, is continued well into the future so that this country takes its rightful place as a leader of nations in the world. Thank you. Thank you, Sir Tony Blair. Thank you very much. Thank you, sir. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sudah mendengar dari tadi semuanya. Dan teman-teman, saya rasa apalagi ini adalah kita membuat suatu sejarah baru. Balik lagi menuju Indonesia 2045. Menuju Indonesia 100 tahun merdeka, di mana kita ingin menjadi nomor 4 ekonomi besar di dunia. Kapan lagi? Inilah sejarah, inilah adalah simpulnya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mendukung bagaimana pelaksanaan daripada ibu kota negara ini. Dengan demikian, Pak Bambang, saya kembalikan kepada Bapak. Oh iya Pak, benar-benar saya lupa Pak. Enggak, bukan Bapak, saya yang lupa menanyakan juga Pak, tadi satu terakhir. Adalah bagaimana to follow up Pak, ini kan banyak dari semua sebenarnya ini. How to follow up untuk the next setelah ini bagaimana Pak? Mungkin boleh Bapak menjelaskan. Terima kasih Pak Ketua Umum Kadin yang luar biasa. Mohon tepuk tangan buat moderator yang luar biasa. Ibu Bapak sekalian, untuk follow up kami ada mungkin ditayangkan, mohon ditayangkan untuk menghubungi kami. Tapi kalau tidak salah juga di goodie bag Ibu Bapak sekalian juga sudah ada alamat dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Bapak Presiden, Bapak Ketua MPR, Sir Tony Blair, Bapak Menko, Ibu Bapak Menteri, dan juga Ibu Bapak sekalian, izinkan saya sebelum mengundang Bapak Presiden untuk closing statement, Bapak, mengucapkan terima kasih kepada partner kami dari Kadin. Terima kasih Pak Ketum beserta seluruh jajaran. Ditunggu benar ini realisasinya. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih khusus ke Pak Wisnu Tama. Mohon maaf ini saya harus nyebut namanya. Dan tim yang sudah menyiapkan acara pada hari ini. Terima kasih sekali. Dan tentu Ibu Bapak sekalian yang hadir di sini, mari kita bersama-sama menjadi part of history. Satu sejarah baru, satu peradaban baru yang tidak akan terulang lagi di masa mendatang, insya Allah. Baik Ibu Bapak sekalian, Bapak Presiden mohon berkenan untuk menyampaikan closing statement. Monggo Bapak. Saya kira sudah semuanya disampaikan, tapi saya ingin satu komitmen yang betul-betul real. Tadi saya belum dengar dari Ciputra Group, Pak Butiarsa, berapa hektar? Tadi saya lihat masih ngambang gitu. Ya. 300 hektar. Benar Pak? 300 hektar. Ya mungkin ini pertama, tapi 300 hektar juga sudah sangat luas sekali. Asal segera dimulai Pak Butiarsa. Bapak Ibu sekalian, sudah semuanya disampaikan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan, jangan ragu-ragu. Kalau masih ada yang kurang apa lagi? Urusan lahan, ada nanti Pak Menteri ATR BPN. Kalau masih ragu loh, tanyakan ke sana. Untuk insentif masih ada yang kurang, ada Menteri Investasi.
Udah, tanyakan, Pak kurang insentif ini, minta. Tax holiday-nya kurang panjang misalnya. Atau apa, tax deduction-nya kurang banyak. Silakan disampaikan. Tetapi saya meyakini bahwa regulasi yang sudah kita siapkan, undang-undangnya ada. Nanti segera PP-nya mengenai insentif-insentif itu ada. Terus kurang apa lagi? Sampaikan, kalau masih nggak yakin Pak, kita perlu apa? TAP MPR. Pak Ketua MPR ada di sini Pak Bambang Susatyo. Kalau masih loh ya, masih kurang apa lagi gitu. Karena yang kita inginkan, yang saya inginkan adalah kita ini ingin cepat memulai. Bukan dari pihak pemerintah sudah mulai. Bendungan untuk air sudah kita mulai tahun yang lalu. Infrastruktur jalan sudah kita mulai. Tadi juga membangun untuk perumahan bagi pekerja juga sudah kita mulai. Sekarang saya menunggu dari investasi, dari investor, dari private sector, kapan? Saya akan panggil satu-satu. Bukan satu-satu, 30-30. Biar. Kan saya tunjuk satu-satu. Berapa hektar? Berapa hektar? Berapa hektar? Berapa hektar? Bangunnya kapan? Bangunnya kapan? Bangunnya kapan? Lebih itu lebih real buat saya. Dan saya memang senang hal yang real. Enggak apa-apa 1 hektar enggak apa-apa, tapi kapan dimulai? Karena tadi sudah JIS sudah, IKEA sudah, Hermina sudah, dan tadi sudah disampaikan oleh Kepala Otorita, rumah sakit tidak hanya 1, juga sudah ada komitmen 7. Nanti sekolah tidak hanya mungkin JIS, mungkin yang lain. Karena, sekolah sudah ada 9, Pak. Saya enggak ngikuti harian, jadi enggak ngerti. Sudah ada 9 sekolah. Ini juga Pak Ketua MPR ini juga kaya raya mau bikin sirkuit. Tadi bisik-bisik di dekat saya tadi, Pak boleh saya bikin sirkuit. Kenapa tidak gitu loh. Sekali lagi ini kalau tadi ditanyakan mengenai jumlah penduduknya, ya memang awal 60.000 tapi plus keluarga loh ya. Artinya sudah berapa? Kalikan 4 atau 5. Itu sudah menjadi sebuah kota, tetapi kalau barangnya ini bagus, konsepnya bagus dan bisa diterima oleh semua orang, tidak hanya Indonesia. Tadi Mr. Tony Blair juga menyampaikan, ini akan meng-attract investment dari luar untuk masuk ke Indonesia sehingga terjadi capital inflow dari luar ke negara kita Indonesia. Itu yang kita harapkan. Jadi sekali lagi, yang jelas di bulan Agustus 2024, IKN, kita ingin IKN telah menjadi kota modern yang hidup dan kita upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 itu di halaman Istana IKN. Kalau itu kejadian, kita semua, saya yakini kita semua akan semangat. Tapi saya memang tidak hanya yang saya dahulukan memang yang dari dalam negeri dulu. Tetapi yang dari luar nanti mungkin di lain waktu kita bisa bercerita siapa yang ingin masuk. Karena memang konsepnya, mereka menilai konsepnya. Konsep kotanya. Banyak yang memindahkan ibu kotanya, tetapi yang berpindah hanya gedungnya. Kita tidak seperti itu.
kita belajar dari kegagalan negara yang lain dalam memindahkan ibu kotanya, dan referensi itulah yang kita pakai. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian di acara Jajak Pasar pada malam hari ini. Saya tutup pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Presiden Republik Indonesia, dan demikian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dialog mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara, sejarah baru, peradaban baru. Terima kasih atas dialognya Bapak Bambang, Pak Doni, Pak Arsyad, dan semoga semua yang hadir di sini bisa menjadi bagian penting dari sejarah baru, peradaban baru Ibu Kota Nusantara. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian tadi acara mengenai Ibu Kota Nusantara, sejarah baru, peradaban baru. Terima kasih, selamat malam dari saya.